Perkenalkan, kami dari kampus Politeknik Negeri Medan dari jurusan akuntansi. Ada tugas dari kampus yaitu ingin mewawancarai Bapak. Dengan nama saya Pak Hendra, saya di sini sebagai manajer operasional di Restoran Meja Bijo dan juga Warung Lawas. Oke. Nah, di sini saya mau nanya Pak, nama usaha Bapak ini apa ya? Nama usaha di sini itu adalah Warung Lawas namanya. Kalau nama pemiliknya? Nama pemiliknya Evander. Terus ini berlokasinya di mana ya Pak? Ini lokasinya di Jalan Sunggal nomor 345C. Terus di sini yang dijual apa aja? Banyak sih, dia dari aneka menu ayam, ikan, gurame, siput-siput, udang, nasi goreng, sayur-sayuran, sup juga ada semuanya. Terus ini memang konsepnya antik gini ya Pak? Iya, sesuai judulnya kan itu kan nama kafenya kan Warung Lawas. Jadi memang kita dipentingkan di sini banyak barang-barang antik, dan ketika nanti kita berada di sini ya jadi kita teringat suatu momen-momen kenangan lama gitu. Jadi kalau boleh tahu ini kira-kira usahanya mulai buka tahun berapa Pak? Di tahun 2022. Oh, jadi bisa digolongkan baru lah ya. Masih. Jadi kira-kira ini usahanya memang ini saja atau memang udah ada cabangnya gitu Pak? Kalau Warung Lawas masih hanya ada satu aja, masih di sini. Terus yang Bapak bilang ada cabangnya itu di mana? Sebenarnya bukan cabang, cuma satu grup. Antara Warung Lawas sama Restoran Meja Bijo itu satu grup. Oke, jadi di sini kami mau ada pertanyaan tentang pajak Pak. Jadi yang pertama itu kalau kami boleh tahu ini kira-kira badannya ini punya NPWP nggak Pak? Ya. Terus untuk karyawannya sendiri itu punya NPWP juga? Kita punya NPWP. Berarti kalau misalnya karyawannya itu menerima gaji, itu udah dipotong pajak atau masih kotornya Pak? Kotor. Terus kira-kira usaha Bapak ini kira-kira dipotong PPh 21 nggak? Ya dipotong PPh 21. Nah, selain PPh 21 kira-kira pajak apa saja Pak yang kena? Misalnya ada PPN gitu, atau misalnya pajak daerah kan misalnya ada kena pajak restoran. Kita pajak restoran aja, nggak ada pajak yang Kalau lain. PPN nggak kena ya Pak? Nah, terus untuk pencatatan terkait pajak Bapak tersebut kira-kira pajaknya itu dilaporkan atau misalnya buat surat pemberitahuan itu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak itu biasanya pada bulan berapa gitu Pak? Kita setiap sebulan sekali sih kita buat suatu data pelaporan omset dan pajak itu, nanti kita laporkan ke kantor pajaknya kalau kita pembayaran. Jadi gini, kan Bapak ini kan usahanya kan bisa termasuk UMKM kan Pak. Jadi kami tahu kalau misalnya tarif pajak untuk UMKM itu kan 0,5% Pak. Jadi kira-kira usaha Bapak ini udah dipotong dari tarif UMKM itu nggak Pak? Maksudnya usaha apa nih? Usaha ininya, usaha restoran ini itu misalnya tarif UMKM-nya kan 0,5% per tahun. Jadi setelah orang Bapak melaporkan SPT ke Direktorat Jenderal Pajak itu udah nanti dipotong sama tarif UMKM Sudah. Karena kalau dulu itu nggak ada, dulu kita jadi satu. Nah, jadi kemarin karena sempat ada datangnya kunjungan orang dari Dinas Pajak, kita diskusi, jadi semua dia minta data dipisah aja. Tujuannya agar mempermudah semuanya, penghitungannya, administrasinya, pembukuannya begitu. Oke, nah selanjutnya kira-kira untuk pembayaran dan pelaporan pajak itu Pak biasanya pada kapan gitu Pak? Kalau masalah kapannya, kita biasanya kalau di sini saya setiap tanggal 10 atau tanggal 11 gitu. Setiap bulan? Setiap bulannya, karena kan di sana masa untuk menentukan pembayaran pajak itu pada setiap tanggal 15 kan gitu. Jadi pada tanggal 10 itu, jadi saya ada waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk menyelesaikan semua laporannya gitu. Nah, kalau untuk proses pembayaran dan pelaporannya, jadi dimana nanti kita dari pihak resto ataupun kafe kita menyiapkan data untuk laporan omsetnya, laporan pajaknya, nanti kita bawa ke kantor dinas pajakan, nanti mereka akan mengeceknya dulu
sistemnya dari satu tempat di suatu ruangan. Bila mana nanti data itu sudah mereka terima, sudah mereka dapat, maka nanti mereka baru stempel dan mereka tanda tangan. Dari loket satu itu nanti dilemparkan lagi di loket kedua. Nah, di mana loket kedua ini akan diberikan suatu data untuk bahwasannya nanti dari pihak Bank Sumut akan membuat suatu bond untuk pembayaran di Bank Sumutnya. Ketika itu keluar itu nota itunya, maka baru bisa kita nanti melakukan transaksi pembayaran pajak di Bank Sumut. Nah, bila mana nanti dari Bank Sumut sudah pembayaran, maka akan diberikan bukti tanda pelunasan kita, bahwasanya kita sudah melakukan pelunasan pembayaran pajak. Nah, gitu. Tapi kalau kita nggak ada menerima bukti dari Bank Sumut, maka kita belum dibilang pelunasan pembayaran pajak. Itulah yang kadang-kadang orang kan bilang sudah bayar padahal dia belum. Tapi kalau kita sudah punya bukti dari pihak Bank Sumut pembayaran pajak, itu berarti sudah resmi. Itu dia. Terus ini kan Bapak kan bayar pajaknya kan tiap bulan kan Pak. Terus sedangkan penghasilannya itu kan pasti bisa didapat misalnya per jam atau per hari gitu kan Pak. Karena kan pelanggan kan datang terus tiap hari. Nah, kira-kira untuk mencatat penghasilan dalam satu bulan ini ada tim nggak Pak yang untuk menyusun laporan laba ruginya gitu tiap bulan gitu? Itu ada. Itu wajib Kalau ada. boleh tahu itu nama timnya gitu atau nama divisinya itu divisi apa? Administrasi. Atau berarti kalau misalnya bagian administrasi sama bagian kasir itu beda atau sama? Beda. Beda ya. Kalau misalnya Bapak ada bayar pajak kan itu kan dapat bukti gitu kan Pak. Betul. Nah, kira-kira itu buktinya kan kita simpan tuh. Kira-kira untuk suatu hari nanti itu bisa kepakai nggak Pak? Bila mana orang kepajakan datang pengen ngecek pada bulan ini, ya kita bisa berikan karena bukti bahwa kita memang sudah ada pembayaran. Mana tahu dari pihak mereka tidak ada laporan atau tidak menemukan data, tapi kita selalu ada datanya, maka ya kita tunjukkan aja. Tapi tidak diboleh itu dimiliki oleh mereka. Kita hanya menunjukkannya saja bahwasanya kita sudah ada pembayaran pelunasan. Bapak bayar pajak itu langsung datang ke tempatnya atau udah langsung online gitu Pak? Bayar ke tempatnya langsung ya. Karena kan mereka kan mau ngecek data dulu. Nah, jadi kalau mereka sudah ngecek data, barulah mereka bisa mengeluarkan untuk bon pembayar pajak untuk Bank Sumutnya. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Jadi kira-kira dengan adanya pajak ini ada keberatan gitu nggak Pak? Kalau keberatan sih sebenarnya sih ya ada sih, bukan dari sisi pengusahanya aja, sisi pelanggannya juga agak keberatan. Kebanyakan ya mereka komplain kan, ya rata-rata 80% lah saya bilang kan dari komplainan adanya pajak ini segala macam. Ya ada juga yang bisa mengerti. Ya, bagi yang nggak mengerti ya kita dari pihak yang di personal mencoba untuk kasih pemahaman kepada pelanggan kan gitu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira pajak itu penting atau enggak Pak? Kalau kayak gitu pertanyaannya ya dibilang penting ya penting sih, karena kan untuk negara kan. Kalau nggak ada gitu ya bagaimana negara ini bisa berkembang kan gitu. Banyak juga orang nggak memahami ke sini, asal digunakan dengan hal yang baik gitu aja gitu. Oke, jadi kan pajak itu kan merupakan suatu pendapatan oleh suatu negara kan Pak. Betul. Jadi pendapatan itu kan nanti kan bakalan kita rasakan, tapi secara tidak langsung gitu kan Pak. Nah, menurut Bapak sendiri kira-kira Bapak udah dapat manfaat dari pajak itu nggak Pak? Walaupun secara tidak langsung. Kalau manfaat sih ya saya lihat aja di jalan-jalan ini gitu aja sih. Saya nggak bisa banyak kasih pemahaman seperti itu. Nanti kalau saya salah jawab kan enak juga. Tapi kalau saya lihat kota ya begitulah.